Oke, teman-teman, hari ini kita ingin wawancara dengan teknisi pompa yang ada di Pangkal Pinang. Eh, kita coba kenalan yuk, apa yang bisa dibantu apabila ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai pompa air. Oke? Oke, Tuh, selamat siang. siang. Ini dengan Kok Saliung. Liung ya, Sakliung. Ya, jadi kalau teman-teman mau bertanya, boleh nanti langsung telepon. Nanti kita akan berikan nomor teleponnya ya. Oke, Siap. kok. Ya. Saya mau tanya nih, sudah berapa lama ya aku ini main di pompa air? Dari umur 26 sampai sekarang. Tuh, wah lumayan lama tuh. Iya. Ya pengalamannya. Berarti bisa dibilang orang sudah banyak tahu lah ya. Syukur. Jadi pengalaman beliau juga sudah lama untuk teknisi pompa ini ada ini nggak ada kendala nggak biasanya kalau di daerah Bangka atau Pangkal Pinang ini? Ada juga kendalanya. Cuma kan kita mau lihat di daerah mana kayak Oke. di Pangkal Pinang kan beda sama di ibaratnya di kampung-kampung beda. Di Kobak lah ya. Iya, Kobak. Apalagi masalah pompa ini kan kita nggak tahu di dalam itu dalam tanahnya. Masalahnya waktu pengeboran bukan kita yang kerjanya, jadi kita nggak tahu posisinya gimana. Oh, oke. Kecuali kalau kita yang ngebor, kita baru tahu Oke. situasi airnya besar, apa kecil, mau pakai pompa apa pakai pompa ini kan banyak macam. Oh, oke. Berarti tergantung dari tanah juga ya. Ya, dari sumber airnya. Sumber air. Ya. Oke. Kalau untuk mesin pompa itu rekomendasi apa ya kok kalau di sini? Biasanya pakai. Kalau aku sekarang pakainya yang semi jet punya pompa airnya. Semi jet tuh. Nah, karena sedotannya dia lebih dalam daripada yang agak kecil itu. Oke. Mesin-mesin yang lain yang agak kecil itu dia sedotannya dia lebih dalam. Kalau yang lain kan cuma 7 meter. Oke. Kalau yang semi jet ini bisa kira-kira 11 meter lah begitu 11 meter umumnya ya. Umumnya begitu. 11 meter lah. Oke. Itu untuk ukuran bor kecil, pipa 1,5 in atau 2 in. Oke. Nah, kalau dia bor 4 in, biasanya dia pakai mesin jet pump. Oh, oke. Kalau mesin jet pump ini kan juga mereknya banyak-banyak. Tapi kita sering-sering pakai jet pump itulah, mesin jet pump itulah yang harganya kan beda-beda. Oke. Ada yang sedang, ada yang mahal. Mahal, ada yang murah. Tapi untuk sekarang umumnya kalau bor 4 in itu kita biasanya pakai submersible punya mesin celup. Umumnya iya, untuk submersible kita biasa umumnya pakai mesin celup. Oh, oke. Dia bentuknya panjang itu ya? Iya, benar bentuknya panjang karena pemasangannya juga lebih enak dari jet pump. Iya. Oke. Untuk biayanya gimana itu? Lebih mahal mana yang submersible sama yang jet pump punya? Tergantung kita lah gimana sama yang punya lah harganya kita bisa nego. Kita nggak patokan misalnya ini harganya berapa, itu harganya berapa. Kita kan mau tanya dia. Tapi kalau kita kan tanya dia mau nggak. Seandainya sekarang dia pakai jet pump tuh. Kita coba tanya dulu dia mau nggak ganti submersible. Nah, kita ganti submersible juga kita mau tahu kondisi sumur bornya itu pipanya ada di casing nggak? Takut ada pasir-pasir masuk. Ya. Kalau kita pakai submersible ini nggak lama, tetap ada umurnya ya? Ya, dia kalau submersible ini kalau ada pasir nggak lama umurnya mesinnya. Cepat rusak tuh mesinnya. Kalau jet pump ini kalau kita pakai jet pump paling kita angkat lagi bersihin jetnya.
paling kalahnya di seal Di kalau seal, mesin kan bisa diperbaiki kalau jet Oke, pump ya, itu ya. ada kelebihan ada kekurangannya. Oke. Tapi kalau sedotannya semisibel Lebih kuat, ya. lebih kuat lebih mantap. Oke, jadi teman-teman, submersible sama yang jet pump ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Kalau yang submersible itu dia langsung masuk ke dalam tanah, cuman dia terkadang bisa masuk pasir atau Ya, batu-batu kalau di ada dalam pasir tanah. ya. Ya, itu Tergantung pipa casingnya ada di casing nggak pipa casing yang patin atau kalau di casing susah kita pakai yang submersible karena kalau submersible ini nyedot mungkin di dalam tuh pas kena casing ada pasirnya lama-lama dia bisa macet. Oh, Itu oke. kalau jet pump ini enggak, kalau jet pump paling kalau dia macet paling kan kita angkat kita Ya. bisa bersihin lagi. Oh, oke. Nah, itu tuh kelebihan dan kekurangannya submersible ya, yang ada pompanya di dalam tanah. Iya. Ya, jadi kekuatannya itu kalau dibilang tahunannya ya antara 2 sampai 3-4 tahun lah. Kalau itu nggak ada masalah. Nah, kalau jet pump itu dia kalahnya di seal, tapi dia lebih lama waktunya. Bisa Ya, diperbaiki. betul, bisa diperbaiki. Hanya konsennya adalah pipa-pipanya ini yang harus banyak dipotong, diakali. Iya, gimana? Itu kalau dia jet pump. Nah, kalau untuk area kerjanya sendiri kok, aku bisa cover di daerah mana aja biasanya? Kalau di Pangkal Pinang ini kita kalau kerjaan sumur bor itu kita mau tahu kalau aku pengalaman aku kalau aku kerja ngebor itu biasanya sebelum pekerjaan aku keliling dulu situ tetangga-tetangga tanya dulu gimana airnya sumur bornya sumur apa aku permisi lihat dulu airnya besar apa kecil. Oke. Nah, jadi kita kan tahu bayangannya di sini Oke. senang apa itu kita ngerjanya enak apa enggak ada batu apa enggak kira-kiranya begitu. Oh, jadi kalau areanya sendiri sampai jauh pun dilayani ya, sampai Iya, daerah siap. Muntok juga mesti dilayani ya. Itu siap. Muntok tuh ya biar teman-teman tahu ya. Mungkin orang yang bukan di Pangkal Pinang, Muntok itu daerah dekat pelabuhan lah. Mau ke Tanjung Api-Api itu penyeberangan untuk ke Palembang. Nah, itu daerah lumayan jauh. Kalau kita naik mobil itu sekitar 2,5 jam, 3 jam lah. Iya. Ya, itu daerahnya agak lumayan jauh. Berarti untuk area Bangka ini paling jauh lah sampai mentok lah. Kira-kira seperti itulah. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau memang pas dengan harga beliau juga mau dan ya nggak ada masalah sih harusnya ya. Gitu, teman-teman. Iya, benar. Nah, kalau untuk mesinnya sendiri, aku ini nggak menyediakan sesuai dengan permintaan klien? Bisa? Bisa. Nah, tuh, bisa tuh. Ya. Cuman begini, kita kan sarannya dulu, kalau bukan kita yang pengeboran airnya, kita mau lihat dulu airnya kecil, besar. Nah, kalau pribadi saya mau lihat dulu airnya besar apa kecil. Oh, jadi nanti bisa direkomendasiin pakai mesin apa? Pakai mesin apa, pakai Ya, apa cocoknya. mesin ini, cocoknya begitu. Oh, oke. Nah, tuh teman-teman. Jadi beliau juga bisa rekomendasiin mesinnya apa. Nanti kalau kalian mau pakai mesin ini, itu, nah beliau bisa menyediakan mesinnya juga. Jadi mesin plus jasa, plus konsultasi. Nah, ini nih, tidak semua teknisi kasih konsultasi loh. Ya, jadi ini beliau bisa kasih konsultasi. Punya budget berapa, dia bisa kasih arahan mesin yang mana yang bagusnya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan malu-malu loh untuk banyak bertanya dengan beliau. Ya. Nah, lalu kok kalau mesin ini biasanya untuk pengerjaannya begitu kita sudah tahu nih tempatnya, contoh keras, daerahnya jauh. Ya, maksudnya jauh dalam artian ngebornya nih jauh. Misalkan dari 10 meter, 15 meter.
kira-kira itu estimasi pengerjaan dari ngebor sampai selesai itu bisa makan waktu berapa hari kok? Waduh, nggak tentu itu. Nggak tentu ya, paling lama lah kok. Sebulan lebih juga pernah. Sebulan lebih ya. Sebulan lebih juga pernah. Nih. Itu untuk ukuran bor kecil, bor besar sama juga. Tergantung kita yang kerja. Kita kerja, kalau kita mau masih lanjut, kita lanjut. Kalau seandainya kita kan penasaran tuh, orang minta tolong, ya udah kita kerja terus. Oh gitu ya. Ya biasanya kalau umumnya 3 lubang lah kalau bor kecil. 3 lubang ya. Udah tuh kita kan harus tanya yang punya, Pak gimana? Sekarang kami ini udah 3 lubang, udah nggak ketemu airnya. Kami juga kan perlu biaya kita kerjakan. Kita perlu biaya. Jadi tergantung tuan rumahnya. Kalau kita mau lanjut, kita kan ada konsultasinya, biayanya gimana, apa kasih kita berapa. Itu kan enak. Omongannya, jangan kita kerja. Jadi ngomong dari awal lah ya. Iya, enak. Enggak, dari awal lah juga. Kalau kita udah kerja 3 lubang, kita nggak sanggup lagi, kita kan ngomong sama tuan rumahnya, mau kerja ini dilanjutkan nggak? Kami sudah nggak sanggup lagi, biaya kami nggak ada lagi. Enaknya kan begitu ngomongnya. Ya kan, daripada kita cabut-cabut lari-lari kan nggak enak, nggak bagus. Iya, betul. Jadi kalau itu untuk bornya, yang bor kecil, bor manual. Tapi kalau bor mesin, ya begitulah, tergantung kita lah. Kalau kita sanggup, masih batunya bisa kita kerjain, kita kerja. Kalau batunya nggak tembus udah berapa lama, ya udah kita pindah lagi. Kira-kira mau pindah ke sana lagi, jauhnya apa sini lagi. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang, saya punya teman itu bisa, kita ini nggak bisa melawan alam, cuma kita kan kira-kira kita ada alatnya, kita bisa nyari titiknya di mana. Itu kan mau biaya. Kita mau biaya sekian untuk nyari titik airnya. Di mana baru kita bisa ngebor. Bukan kalau untuk kita sekarang begitu kerjanya, saya nggak mau lagi. Asal taruh situ langsung ngebor situ, nggak mau lagi. Tapi semua kembali lagi ya, tergantung dari si customernya lah ya. Ya, antara kita dan customer kan harus ada perjanjiannya gimana dari awal sampai ketemu air. Biasa debit airnya 1 jamnya berapa aja. Kan umumnya 2 drum setengah lah untuk pengeboran bor besar. Kalau bor kecil 1 drum lah 1 jamnya. Tapi kalau kita kerja kan kita harus dapat yang besar. Iya pastinya. Kita harus dapat yang besar. Cuma kita umumnya begitu loh ngomongnya. Bor kecil 1 jam 1 drum. Bor besar biasanya 2 drum setengah. Itulah umumnya 2 drum setengah 3 drum. Udah tuh kita ngebornya, kita mau lihat daerahnya, daerah di mana. Kita kan kalau lalamannya kita kan udah tahu daerah. Ini airnya bisa begini, daerahnya bisa besar apa kecil airnya. Kita kan udah tahu daerah-daerah. Dari pengalaman itu ya, dari sudah bertahun-tahun. Kita umumnya kan udah tahu. Tapi ada juga kan yang susah, biarpun kita ke atas itu senang. Taunya sewaktu kita ngebor, waduh, kita seandainya 10 hari nih, kok belum dapat nih, bisa berbulan-bulan ada juga begitu. Kita kan karena dalam bawah tanah ini kita kan nggak tahu gimana sumbernya. Betul. Berarti kalau misalkan ada nggak ya customer, saya mau bikin 2 pompa, misalkan saya mau taruh di dapur, satu lagi mau di teras nih, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Bisa. Tuh bisa ada 2 rumah. Gitu ya? Untuk 2 rumah. 2 rumah ya? Ya, misalnya dia kan seandainya jadi saudara nih, sumur bornya 1, bisa kita, maksudnya kita gandengin, bisa, cuma pemakaiannya harus pisah-pisah. Enggak boleh sekalian, takut dia tumburan mesinnya. Itu kan beda, sumur bor kan beda sama sumur gali. Kalau sumur gali, kamu pasang 4 mesin juga nggak apa-apa, yang penting ada airnya. Sekali sedot nggak apa-apa. Kalau sumur bor ini dari pipa sedotnya, untuk keluarnya tuh kita kan itu pasang T. Pasang T ya. Kita kan harus masing-masing. Kalau rumah ini malam,
apa rumah yang satu ini pagi, ya dibagi. Kalau sama-sama sih, aku rasa airnya kalau nggak benar-benar besar susah. Susah ya. Ya, udah tuh mesinnya besar kecil juga, tetap yang besar lebih menang. Nggak mungkin yang kecil lebih menang. Iya pastinya. Ya kan? Nah, lalu untuk penyimpanan airnya ini, aku juga bisa buat torennya juga nggak ya? Bisa langsung sekalian bisa. Yang penting dia kan maunya, oh kok kami mau sekalian toren, kami mau pasang toren, pasang sekalian aja bisa langsung. Oh bisa ya? Ya langsung kita pasangin semua. Bisa. Nah, tuh teman-teman, ada baiknya kita ada tempat penyimpanan atau penampungan air. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa saja air kecil, ya. Jadi bagusnya sih ada toren, ada tempat penampungan airnya. Jadi, jika sewaktu-waktu kita perlu atau mungkin listrik mati, ya itu kan tetap pakai listrik ya. Jadi sudah ada tempat penampungannya. Nah biasanya kalau pakai tempat penampungan air ini kan kalau pakai gravitasi, misalkan torennya tinggi kan enak ya, tekanannya kuat ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada gravitasi, tidak ditaruh tempat yang tinggi, ada baiknya pakai pompa pendorong ya, Pak ya? Siap, ya. Harus pompa pendorong. Ini pompa pendorong dengan pompa hisap itu cara kerja berbeda. Ya, pompa hisap adalah dari dalam tanah ditarik atau dihisap ke atas permukaan tanah. Nah, pompa pendorong adalah untuk membooster dari tangki air ke seluruh rumah. Ya, ke keran, ke mana. Jadi dia tekanannya ada. Iya. Jadi ini sih rekomendasi saja, baiknya ada pompa pendorong supaya airnya lebih kencang. Iya. Seperti itu. Nah, kalau pompa pendorong ini, dia ada spesifikasinya nggak sih kok? Ada juga. Oh, ada juga ya? Iya. Oh, baiknya itu yang kayak gimana ya kok, ukuran yang sumburan yang kencang tuh? Ini kadang-kadang tergantung konsumen kita gimana. Permintaan ya? Ya, kita kan cuma nyarannya begini sekarang. Misalnya rumahnya 3 tingkat, dia kan kalau 3 tingkat harus pakai pendorong kalau dia ada air panas dinginnya. Oke. Kalau nggak ada pipa pendorong, kalau kita pakai air panas dingin, itu nggak kuat? Nggak kuat, nggak kencang semburannya. Oh. Lemah. Tapi kalau yang untuk 3 tingkat, kalau kita nggak pakai panas dingin, nggak usah pipa pendorong juga, udah kencang. Oh. Karena dia kan lebih tinggi, airnya terjunnya kan lebih deras. Untuk bawah kedua, aku rasa bisa cukup. Tapi kalau nggak pakai panas dingin. Tapi rata-rata orang di sini kan pakainya pendorong, karena kan ada air panas dinginnya. Ibaratnya mandi kan enak, airnya kencang, gitu. Tapi kayaknya sih ya kalau pakai model gravitasi itu tergantung dari ukuran pipa dan belokan pipa, benar tidak? Kayak ada L, T, nah semakin banyak belokan itu jadi hambatan sebenarnya. Ya kalau dia langsung, nah itu deres. Iya benar. Gitu. Ya biar teman-teman juga paham juga itu, biarpun kita pakai gravitasi juga kalau kita banyak belokannya atau pipa L, pipa T, nah itu jadi hambatan sebenarnya. Ya, jadi baiknya kalau banyak belokan harus didukung dengan pompa pendorong atau boosternya. Oke. Nah, kalau pompa booster ini kok biasanya ada waktu masa pakainya nggak sih? Dia lebih lama mana ya? Yang Shimizu mesin hisap sama mesin pendorong tuh biasa lebih lama mana? Tergantung. Kalau lebih lamanya memang pipa pendorong, karena dia ngisapnya kan dari air teknon. Oh gitu. Dorong ke seluruh rumah. Iya. Kalau dari sumur bor, airnya kan dia menyedot ke dalam. Lebih agak susah, mau buang lagi ke toren kan? Iya. Dia lebih awetnya pipa dorong, lebih awetnya. Cuma tergantung lah ya, kita kan lihat pompanya, mau pompa yang gimana. Beli untuk pipa pendorongnya, pipa hisapnya mau yang gimana. Ya kan kalau pipa pendorongnya memang seharusnya
ada khusus pipa pendorongnya. Begitu. Cuma itulah terjangkau, harganya kan banyak macam. Begitu. Ya, kita nggak usah sebutlah merek itu, merek inilah, nggak enak. Iya. Jadi pipa pendorongnya ada, cuma tergantung kita. Misalnya ini rumah gede loh, water heaternya ada, kamar mandinya ada 3, 4, ya kan? Otomatis kita kan harus yang lebih kencang pasangnya, ya, harus pipa pendorongnya kan lebih kuat. Ya. Karena kalau kita satu rumah tuh ada 4 kamar mandi, kalau kita mandi bareng-bareng 3 udah nggak kuat lagi. Iya. Karena nggak, kalau mesinnya kecil ya. Kalau di sistem ada pipa pendorongnya, lumayan masih kencang dia keluarnya, baru bareng-bareng pun 3 kita mandi. Begitu. Betul. Ya. Oh, oke. Lebih enaknya kalau bisa, kalau nggak ada pipa pendorong. Jadi enak kita mandinya, cuman itulah dari pipa pendorongnya jangan sampai ada pipa yang di rumah-rumah ada yang bocor, keran-keran kita ada yang bocor. Itu susah lagi. Pipa pendorongnya kan ada otomatis. Berarti dia nyala terus nanti. Iya, kalau dia nyala bocor ya cepat rusaknya, disitulah kalanya. Oke. Dia kan jalan terus, kita kan nggak tahu, nggak mungkin lah tiap hari kita, misalnya rumah kita 2 tingkat 3 tingkat, tiap hari pagi sebentar kita naik, kan nggak mungkin. Iya. Makanya kita waktu pemasangan pipa dari rumah ini dari awalnya harus teliti, jadi jangan sampai ada yang bocor. Nah, kalau ada yang bocor susah, lo nyarinya susah karena alat memang ada alatnya untuk ngecek di mana. Tapi harus bobok lagi nanti. Iya. Bobok tembok ya. Iya, cuma alatnya kita kan belum ada yang kita di Pangkal Pinang canggih. Katanya waktu saya lihat di teman-teman ngomong tuh ada katanya alatnya bisa misalnya nyari di mana yang bocornya. Yang bocor, bisa ada. Walaupun tuh di dalam tanah, di dalam tembok, keramik bisa kita deteksi lah ya. Ya, cuma kita belum ada alatnya. Kalau kita ada alatnya itu enak. Oh, oke. Ya kan? Jadi kalau bikin booster itu pipa pendorong, ya pastikan teman-teman jangan sampai ada kebocoran di pipanya, karena itu akan membuat teman-teman rugi juga. Iya, air akan cepat keluar. Mesin nyala terus. Iya, cetak-cetek ya berarti ya. Oh, gitu. Nah, untuk mesin hisap ini kan ada semacam yang switch on switch off-nya. Nah, di sini katanya dengar-dengar pakai digital ya? Iya. Ini pakai digitalnya gimana nih cara kerjanya nih? Boleh tahu nggak? Kalau pakai digital, kalau dari subur bor masuk ke toren, kita harus ada pelampung bola di dalam toren. Toren ya. Jadi otomatis kita waktu pengisian airnya penuh, pelampung itu naik, dia mati. Iya. Tapi kalau umumnya sih sekarang aku sudah jarang lah pakai itu. Tapi beberapa orang pakai radar itu. Iya. Pakai radar langsung dari kabelnya nyambung ke mesin. Umumnya aku pakai gitu semua. Tapi ada juga yang mau pakai digital. Ya, sama juga pendorong juga kita bagusnya kalau pakai digital. Begitu ya. EPC itu. EPC. Digital itu enak jadi ya. Kalau kita pakai yang manual biasa, takutnya dia kalau ada kebocoran dia bunyi terus. Cetak-cetak terus ya. Ya, kalau digital ini kelebihannya, pengalaman aku dari bos-bos di toko bilang kalau tekmon kita kering, otomatis digitalnya nggak hidup mesinnya, dia mati. Tapi kalau yang kita pakai otomatis langsung di mesin, dia hidup, airnya nggak ada. Kalau itu dia mati. Kalau dia mati, airnya ngisi penuh, baru kalau dia nggak hidup, kita tinggal pencet resetnya aja, udah jalan. Gitu. Nah, nih kalau yang pelampung yang radar itu kalau air tanah dia biasanya besinya kan banyak zat besinya di airnya. Nah, itu yang bisa bikin cepat karat biasanya. Tapi kalau yang otomatis dia mengikuti dari tekanan air. Ya, dia otomatis ini di luar dari toren biasanya. Kalau yang manual ini ada di dalam toren. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan biasanya ada suka karat di situ. Nah, itu biasanya ada cepat waktunya juga.
Kalau itu karatan, dia nggak bisa pelampungnya naik turunnya, ya dia akan stuck di situ. Jadi nanti kalau pelampungnya dia nggak naik turun, dia akan berpikir, mesinnya akan berpikir air belum habis atau air sudah di batas tingginya. Padahal pelampungnya itu dia stop, nggak bisa naik turun karena tertahan karat tadi. Bisa jadi kalau dia buntu karatan, Ya, ada batu apa pasir kan. betul. Kalau dia sistem pakai radar ini dia kan plong Ya, betul. kan, jadi cuma dari mata sumur bor langsung naik ke mesin langsung ke toren, dia kan plong. Kalau di pakai pelampung ini dia kan cuma tinggal buka tutup aja, jadi agak lambat airnya. Gitu ya. Iya, tergantung airnya besar kecilnya juga. Nah, kalau pompa yang biasanya mereka sudah pakai nih di dalam rumah, customer ini sudah pakai pompa ini. Lalu pompa ini rusak nih. Aku bisa nggak perbaiki? Maksudnya perbaiki, mungkin bisa diperbaiki atau ganti baru, itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Siap kita ganti, siap kita Perbaiki. Oke. Ya, kita kan mau lihat Kerusakannya dulu bagaimana? kerusakannya di mana. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Iya. Oh, nah tuh bisa perbaiki juga, bisa ganti baru juga. Cuman kalau bisa ya, ini sih saya dengar-dengar ya di orang Pangkal Pinang ini, pompa ini tunggu hancur dulu atau rusak dulu baru diganti. Baiknya kalau sudah ada gejala-gejala rusak, itu baiknya cepat-cepatlah hubungi aku ini, ya. Entah suruh ganti pompa atau perbaiki, spare partnya diganti, ya. Jadi jangan sampai rusak dulu. Kenapa? Kalau sudah sampai rusak, contoh teman-teman nih, pompanya rusak. Kebetulan aku ini sudah ada janji dengan klien yang lain atau customer yang lain untuk perbaiki atau ganti pompa. Nah, nggak mungkin hari yang sama atau waktu yang sama yang ini diganti, yang ini diganti. Jadi ada baiknya kalau sudah ada gejala, langsung hubungi. Jadi aku ini bisa atur waktunya, kapan harus ke tempat teman-teman, kapan harus ke tempat klien, ya. Jadi jangan sampai bentrok, jangan sampai rusak dulu baru dihubungi, karena nanti akan kesulitan untuk teman-teman sendiri, ya. Untuk mesin pompa ini kok biasanya ya yang bikin rewel itu apa ya? Yang bikin dia minta sering-sering diperbaiki? Seringnya sealnya. Ya, sealnya karena karet sealnya ya. Karet seal paling wire, tapi kalau umumnya sih sealnya karena kan kekuatan nyedotnya nggak kuat lagi. Bisa jadi sealnya rata-rata sealnya lah yang nggak kuat. Kalau pengalaman aku, sealnya ya. Dinamonya sendiri bagaimana? Kalau dinamonya lihat, kalau seandainya kita kan bisa tuh, kita gulung dinamo. Awalnya bisa gulung. Awalnya kita lihat dulu mesinnya ini masih putarannya masih bagus kuat atau enggak? Ya, kita kan bisa cek. Dari yang misalnya dari yang awal sampai yang terakhir. Seandainya yang awal kan kalau baru kan ya lebih kencang. Nah, misalnya kita udah pakai lama-lama kan lama-lama seret lah. Dia lemah, kurang. Ya, bisa juga dari kekuatan dinamonya putarannya nggak kencang, kita bisa juga karena kan kita bisa cek. Kalau bearingnya tuh ada kemungkinan dong? Kalau bearingnya ada kemungkinan juga lah ya. Bisa, cuma kan bearingnya ini kan kalau bunyi dari mesinnya tuh halus jadi kekasar. Nah kita kan udah tahu kan, kita udah biasakan, mesin ini bunyinya gimana, kasar, halus kan kita udah tahu. Kalau udah kasar ya udah, paling kita ganti bearing ya. Ganti bearing. Kalau dapat ganti bearing sekalian, kalau aku mendingan langsung ganti seal, karena as sama bearing itu kan pasti jadi satu ya. Jadi satu kan. Jadi kalau kita ganti bearing, takutnya sealnya tuh kan udah lama, kita diganti mendingan. Jadi langsung satu paket lah ya, jangan satu begitu ya. Iya, benar. Mendingan kalau begitu daripada kita pakai kadang-kadang konsumer kan kita nggak tahu.
kita kan kasih saran, oh sealnya ini masih bagus, cuma takutnya kalau udah lama mau bongkar lagi mau diganti apa enggak. Oh, Kalau oke. dia nggak mau ganti, kita pakai itulah, cuma kita kan udah nyaran. Iya, iya. Nah, kalau dia mau bilang, oh kok gantilah, itu seal nggak seberapa sih, kata dia, ya kita ganti. Oh, Begitu, jangan kita nggak kasih dia solusi lah atau solusi. kasih masukan lah Ya, ya. ntar kalau kita ganti bearingnya, sealnya lama-lama kan nggak kuat lagi, dia putarannya sealnya udah kalah, Nanti ntar kan nggak enak. komplain lagi. Ini Iya, kenapa komplain, ini? kok ngapa barulah saya ganti bearing, nggak taunya kok nggak air saya nggak Isapnya kayak nggak tembok. bagus. Ah, Iya, isapannya nggak nggak kenceng. bagus. Bisa jadi Padahal begitu. dari seal-nya ya. Bisa jadi. Nah, tuh teman-teman, kalau ada dikasih tahu masalah ini, masalah itu, ada konsultasinya, alangkah baiknya teman-teman ikuti saja saran dari Ako ini. Kenapa? Beliau ini kan sudah paham mengenai dunia perpompaan lah ya. Eh, Masalahnya apa, solusinya apa. Jadi semua keputusan dari si customer itu sendiri. Iya. Yang penting sudah dikasih tahu masalahnya di mana dan solusinya bagaimana. Nah, kalau customer bilang, ah, saya mau ganti bearing aja lah, padahal sudah dikasih tahu, ini baiknya sama seal satu paket. Nah, karena cuma diganti sealnya, lalu beberapa minggu kemudian kok sedotannya nggak kuat. Nah, dua kali kerja, biaya jauh lebih mahal lagi. Kenapa? Karena ganti bearing jasa sekian, contoh. Lalu balik lagi nih, ganti seal jasa sekian. Kalau udah bolak-balik itu berarti sudah nggak efisien lagi. Biaya jadi lebih besar, lebih baik ya satu paket. Ya, jadi lebih kuat hisapannya, motornya pun nggak bunyi-bunyi lagi. Nah, itu untuk jangka panjang. Lalu kalau untuk mesin itu sendiri kok, selain dari seal yang rusak, bearing yang rusak, ada lagi nggak kok kendalanya? Ada. Apalagi itu? Seandainya kita mau mancing, Mau narik air dari dalam ya? nah seandainya narik air tuh, pompa nggak naik-naik, kan kita mau pancing. Ya, pancing. Kendalanya di klep bisa, Oh, di klep. klep sedot, pipa sedot bisa. Itu kita harus cabut lagi, ganti klepnya. Ganti yang baru lagi. Ya, sudah tuh ada juga sumur bor ini kan nggak sampai seumur hidupnya kita pakai. Iya, Pak. Ada juga yang harus masih dibersihin. Oke. Karena sekarang begini, sumur bor ini kan waktu kita ngebor airnya gede. Iya. Udah lama-lama 10 tahun dia semakin kecil ada juga. Kata orang, wah mesinnya ini nggak kuat. Nggak taunya mata airnya ketutup. Airnya sudah habis Iya, atau gitu bukan ya? habis, ketutup Oh, sumbernya. ketutup. Oh, oke. Ketutup, jadi kita harus cuci ulang. Oh, cuci ulang Nah, ya. cabut pipanya, kita bersihin lagi dalam sumur bornya. Oke, oke. Nah, cuman kita kalau itu kita harus sama-sama jujur. Mm-mm. Dari awalnya airnya besar apa enggak? Iya. Bener kan? Iya. Nah, kalau dia bilang besar, oh kalau kami cuci airnya bukan enggak besar lagi, airnya masih seperti inilah gimana? Oh. Itulah risikonya kita begitu kalau nyuci sumur bor ini. Jadi susah. Kita harus saling jujur lah. Kamu berarti kecil-kecil, besar-besar begitu. Bisa baiknya juga. gini aja ya. Apa kalau mau ngecek langsung dinyalain aja airnya biar ketahuan ini oh ini besar nih, oh ini kecil. Mendingan gitu kali ya. Ya, makanya kita sama yang tuan rumah kan nggak mungkin kan misalnya airnya seandainya 5 tahun, 7 tahun. Iya. Sumur bornya kan nggak dibersih. Tiba-tiba airnya agak ngecil. Oh. Dia di sumber air yang di bawah ketutup, bisa juga kan ada yang tanah rontok-rontok di Iya, bawah kan. iya. Nah, jadi kita harus cuci ulang. Cuci ulang ya. Iya, makanya sebelum cuci ulang tuh kita harus ngomong benar-benar dulu. Nggak enak kan kalau kita cuci, kata dia dulu airnya besar. Nggak tahu tiba-tiba kamu cuci airnya begini, gimana? Kita kan nggak enak. Oh. Karena yang ngerjanya bukan kita. Kalau sumur bornya yang kita ngerja, kita kan tahu airnya dulu gimana, sekarang yang ngecit gimana, apa dia dari mesinnya nggak kuat, atau dari memang sumur bornya buntu gitu. Iya. Kita kan harus tes dulu. Kita kan bawa mesin, tes dulu sumber airnya. Iya. Kita kan pakai mesin kita dulu, tes dulu. Oh memang
ini harus dicuci, kita cuci. Oh, oke. Nah, itu kan perlu biaya juga kan. Oke. Nah, Jadi kalau AC ini, sorry, kita ngomongin AC. Kalau AC ini kan biasanya kita pakai, lalu beberapa bulan ada teknisi AC untuk membersihkan AC-nya biar dia tetap dingin. Nah, kalau pompa ini dia ada perawatannya nggak sih kok? Maksudnya, oh nanti setelah 2 tahun kita bersihin atau 3 tahun biar pompanya awet. Ada nggak macam itu? Atau jarang memang nggak ada sih. nggak ada ya? Nggak ada perawatan ya? Sampai pompa itu Air udah habis, maces, ya. airnya makin kecil, Barulah dipanggil ya? baru dipanggil. Biasanya di sini kalau di Oh, Bangka itu biasanya rata-rata gitu. berarti kalau Baru udah kita rusak dulu panggil. baru datang ya? Iya, kalau nggak rusak ya nggak pakai nggak sampai airnya nggak keluar lagi lah. Kira-kira begitulah. Nah, itu teman-teman ya. Kalau bisa itu yang saya bilang tadi, jangan sampai air udah habis baru dipanggil, jangan sampai pompa udah rusak baru dipanggil. Iya. Nah, teman-teman harus perhatikan gejala-gejalanya. Air mulai mengecil, pompa mulai berisik. Nah, Iya. itu cepet-cepet dipanggil nih. Ya, kenapa? Karena kalau kalian panggil, ya walaupun masih ada air sedikit, walaupun pompanya masih bisa nyala, ada waktu untuk diperbaiki. Jangan sampai benar-benar sudah hancur, sudah tidak nyala, nggak ada air, baru dipanggil. Gitu. Iya. Ya, jadi harus diatur nih kondisinya, harus paham kerusakan dari pompa air tersebut. Gejala-gejalanya harus mengerti. Nah, kalau pompa booster ini juga dia pakai apa namanya? Perlu diservis nggak? Atau sama juga kayak pompa? Sama juga. Sama ya? Iya. Posisi pemakaiannya sama. Karena kalau pompa dorong booster ini kan dia kayaknya lebih ringan. Dia Lebih kan ringan nyedot ya? air tower kan. Oh, Air toran kan tinggal iya. buang ke rumah-rumah. Iya, iya, iya. Nah, Dia begitu. kerjanya nggak keras lah. Iya, kalau air yang dari sumur bor ini kan keras. Iya, Kalau kerja yang keras. di atas tapi kan Iya, iya. untuk bukan submersible. Mm-mm. Kalau submersible sih aku rasa begitu lumayan lah keluarnya kan dia lebih ringan nyedotnya. Gitu. Dia kan di dalam pipa sumur bor dia nyedotnya. Oh, Gitu. gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau submersible ini biasanya tergantung dari permintaan juga lah ya. Ya, Dari permintaan dari customer ya. iya, enggak. Kalau kita sekarang umumnya kalau kita sudah bor 4 ini rata-rata sekarang pakai submersible aja. Oh, rata-rata untuk pipa 4 inch ya. Iya, pipa 4 in pakai submersible aja rata-rata sekarang kita. Oh, kalau yang pipa di bawah itu masih pakai jet pump ya? Enggak, sama juga dia pakai pipa juga karena gitu. jet pumpnya kan ibaratnya lebih lebih ruwet kerjanya. Oh gitu. Iya, mau Oke. pipanya kan dua, mau sedot mesinnya di atas. Iya, Iya, kalau submersible kan enggak, tinggal masukin nyemplungin aja. aja, tinggal sambung pipa udah nyemplung udah keluar airnya. Oh gitu. Pemasangannya lebih efisien Lebih juga. efisien, ya. Tapi umumnya kalau pakai pipa mesin submersible lah. Kita Oh gitu. lihat tergantung airnya gede apa enggak. Oke. Nah, kita kan ukuran mesinnya kan ada banyak. Ya. Mau berapa 3 in ada, 2 in ada, banyak ukurannya tergantung mau pakai mesinnya Mau yang yang mana. mana? Iya. Oh. Kalau mesinnya lebih gede, sedotannya lebih kencang. Oh, Tergantung oke. airnya. Kalau airnya gede nggak apa-apa. Kalau air nggak ada, kamu pakai yang mesin gede percuma juga. Sekali disedot nggak lama Udah mesinnya keluar. udah rusak. Buat apa? Nah, selama bertahun-tahun ini nih jadi teknisi pompa, aku sendiri ada nggak customer yang setiap tahun selalu memanggil? Ada, Ada ya? pasti ya itu ada. Ah, Ada. ya. Jadi udah pengalamannya lama, customer pun percaya lah ya, pakai jasa kita lah ya. Iya, siap. Oke. Kalau untuk di Pangkal Pinang, Iya, aku biasa yang tetapnya ada 3. ada 3. Customer itu pasti itu, asal ada apa tetap aku lah, biarpun kadang-kadang kan siang. Iya. Kalau aku ada waktu malam, kita kan harus kasih tahu. Iya, iya. Oh, dia bilang, tolong, Liung, ini mesin ini udah rusak nih, sekarang kami mau perlu air. Kalau saya sempat, langsung Disamperin. samperin, langsung kita pergi.
Kalau kita perbaiki. Iya. Tapi kalau nggak bisa, alatnya nggak ada, berarti harus nunggu. besok. Ya, Harus nunggu besok lah ya. lagi kan. Cuma kita kan karena udah langganan kayak kita gini, kita harus hargai. Oh, Karena gitu. ibaratnya kan mereka lah yang manggil kita, ada apa tiap tahun. Iya, Tetap iya. ada itu. Ada itu, 3 Ada itu. ya? Enggak, Oh, gitu jam ya. jam berapapun aku datang. Kalau Gitu ya. ada waktu, Iya, iya, ya kalau ada aku waktu. pasti ini tetap. Ah, disamperin lah ya, Ya, diketemuin. aku tetap samperin. Tuh teman-teman. Jadi dia enak. Beliau akan usahakan untuk pelayanannya, servisnya untuk bisa memuaskan pelanggannya. Jadi ini tidak usah khawatir. Di sini beliau tidak bekerja sendiri, ya. Jadi Iya. dia di sini bisa pantau, lihat keadaan, bagaimana, harus seperti apa, solusinya bagaimana. Jadi Iya. gak usah khawatir. Ya, di sini kebetulan ada channel-channelnya, dia tinggal telepon, ketemuin teman-teman, langsung dibereskan. Seperti itu kira-kira. Iya, siap. Nah, kalau untuk pelayanannya ini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih kok? Enggak tentu. Nggak tentu. Punya enggak tentu kalau aku kerja, kalau aku bisa datang, aku datang. Oke, Biarpun dia jam paling berapa. paling pagi jam berapa? Jam 6 Biasanya ada. jam 6. Jam Ah, 5 tuh, ada. jam 6 ada, jam 5 ada. Ada kalau orang udah benar-benar mau perlu. Perlu ya. Ya, Oke. tandanya misalnya kan, oh polio ini ada. Ada juga itu. Oh, yang dia tolong, oh, yang dia jam 5 lewat lah, kau datang, yang dia perlu kok airnya karena kami kan ibaratnya ada acara Ya. apa mau gini ya. Iya, iya. Kita siap, saya datang pakai mesin saya dulu. Iya, dicoba lah ya. Iya, pakai mesin saya coba. Sekarang pagi kan nggak ada orang jual mesin. Iya, Jadi biarlah pakai mesin kita dulu. iya. Ah, Dibantu udah lah ya. siang, Baru nanti beli. nah, beli kita baru pakai. Oh, gitu. Beri mesin dia. Nggak masalah sih mesin kita. Oh. Sama juga kan, dia kan mau perlu air. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau malamnya atau sorenya sampai jam berapa biasanya? Kalau saya malam sampai sorenya kira-kira Jam jam 7 lah 7, ya. jam 8 saya siap. Ah, Jam 9 pun juga ada, karena ini untuk acara ibaratnya tempat karaoke gitu ya. Dia mau perlu air mendadak mesinnya keluar, enggak keluar. Iya, iya. Saya datang tuh, karena itu udah tetapnya. Oh. Enak. Oke. Tetap ya, kita datang, cuma terkecuali kita enggak bisa memperbaiki lagi. Ya. Tetapnya harusnya besok, tapi saya datang. Diusahakan Saya tetap lah ya. Usahakan saya datang kalau tidak ada halangan. Seandainya saya lagi ibaratnya keluar nih di Sungai Liat, dia jam 8 malam, kita kan belum pulang, kan nggak mungkin saya datang. Oh. Nggak mungkin Iya, kan betul, betul, buru-buru betul. langsung kita kan harus Iya. ngomong kok saya di mana ya. Kalau dia mau panggil yang ada tukang servis lain pun saya nggak Nggak masalah. masalah. Nggak masalah gitu. Kan nyari makannya nggak bukan saya sendiri. Ya Iya, kan? betul, 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 Ada betul. yang lain, Iya, betul. maksudnya begitu. Jangan serakah lah istilahnya. Ya. Nah, Kalau untuk masalah masang air panas dinginnya, water heater ada, cuma terus terang aku belum sampai ke situ pengalamannya. Karena kalau untuk pemasangan air panas dingin, aku ada orangnya. oh. Teman lagi tuh, kita berbagi lah. Iya, iya. Kalau dia ada Berarti- order, dia pun sumur bor, bagi-bagi rezeki ya, lah. dia kasih aku. Kalau Iya. ada pemasangan water heater, aku panggil dia. Iya, iya. Bagus orangnya, enggak itu. Oh, oke. Bagus, aku jamin bagus-bagus lah. Aku nggak mau panggil yang nggak bagus. Kan Oh, kita harus saling membagi ya, berbagi rezeki. kita harap lain kalinya kan. Iya, Jangan karena satu kan kali. kita punya skill juga. Kita punya skill tapi belum tentu dia bisa. Iya, Dia punya skill belum tentu kita bisa. begitulah. Jadi berbagi enak lah ya. berbagilah, enak. Ya, Jadi kan oke, oke. kita sama dia tuh berbagilah, saya sama teman tuh. Tapi dia siap. Oke. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Kira-kira nih dari aku sendiri ada nggak tips, trik atau saran untuk teman-teman mengenai pompa-pompa ini? Kalau pompa air ini setahu aku, kalau dia udah benar-benar nggak hidup,
boleh kita ganti, cuma kita mau lihat dulu kalau Kondisi. kondisi pompanya. Kan biasanya kalau dari kita ngomongin pipa dorong dulu aja. Kita kan ngomong pipa dorong nih. Ya. Pipa dorong ini kan ada otomatisnya. Ya. Otomatisnya yang kalau biasanya sekarang kalau aku pakai umum pakai yang EPC itu yang digital. Oke. Nah, seandainya kalau dia kan mati nih. Ya. Belum tentu loh itu mesin apa digitalnya rusak, Ya. apa mesinnya rusak. Ya. Kita harus buka kabelnya. Oke. Kita coba dulu satu-satu. Oke. Nah, kalau seandainya rata-rata sih kebanyakannya dari digitalnya yang rusak, bukan mesinnya. Kadang-kadang orang ini kita kan susah. Ya. Kata dia mesin ini nggak hidup kok. Yang ini mesin harus buang semua nih, nggak bisa hidup. Tapi kalau aku nggak, aku tes dulu satu-satu. Mesinnya hidup nggak? Nah, kalau mesinnya hidup, paling kita kan ganti digital. Ya, Jadi ya. konsumen kita nggak berat. Ya, oke. Kalau untuk masalah di mesin sumur bor sama juga begitu. Begitu ya. Rata-rata begitulah. Jadi tuh teman-teman ya, ini kita sudah banyak mengupas tentang mesin pompa, cara kerja, perawatannya, terus Ya, kalau ya. ada masalah, kendalanya. Nah, kalau bisa ada pertanyaan, ya bisa nih dihubungin ke nomor di atas nih, ya. Jangan lupa ada nomor teleponnya, bisa langsung atau nomor WA-nya bisa dihubungi langsung ke beliau. Tapi ingat, beliau ini jadwalnya juga agak penuh karena banyak sekali orang mencari beliau untuk mengurusi pompa-pompanya atau servis pompa-pompa yang lain. Nah, baiknya di WA dulu atau di telepon dulu waktunya kapan biar bisa di-set tanggalnya, jam berapa, hari apa. Siap. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya kalau misalkan perlu sesuatu hubungi Kok Sakyung. Oke? Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman butuh sesuatu atau masalah teman-teman bisa teratasi semuanya. Oke kalau gitu. Bye-bye. Terima kasih.